Baik, pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Metro News, kami akan hadirkan kembali informasi utama dalam Metro News hari ini. Sebanyak 20.300 dosis vaksin dosis pertama telah tiba di Kudus, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus masih menunggu suplai dosis vaksin kedua yang sampai saat ini masih tersendat. Kemudian di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkab akan kembali membuka tempat isolasi terpusat COVID-19 bagi yang bergejala ringan di Wisma Hutan Wanagama dengan alasan karena shelter terpusat ini angka kematian akibat COVID-19 di Gunung Kidul, maksud kami, masih tinggi. Kami juga akan hadirkan kisah inspiratif dari sejumlah pemuda di Kota Semarang yang berkomitmen untuk mengantarkan kebutuhan bagi para pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri dengan bersepeda. Para pemuda ini juga ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi emisi kendaraan. Pemirsa, sebanyak 20.300 dosis vaksin untuk dosis pertama di Kudus telah tiba sebagai upaya percepatan vaksinasi. Namun demikian, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus juga masih menunggu suplai dosis vaksin kedua yang sampai saat ini ternyata masih tersendat. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, kedatangan vaksin dosis pertama di Kudus ini langsung disimpan di ruang penyimpanan vaksin di Gedung Farmasi Kompleks Perkantoran Kudus. Kedatangan vaksin ini merupakan untuk penyuntikan dosis pertama yang terdiri dari 1.400 vial vaksin AstraZeneca dan 1.100 vial Sinovac, 100 vial Sinovac dan juga 330 vial vaksin Moderna yang dikhususkan untuk penyuntikan vaksin dosis ketiga bagi para tenaga kesehatan. Sementara meski kedatangan vaksin dosis 1 sudah berdatangan, namun dosis vaksin kedua yang telah diajukan sebanyak 14.120 dosis hingga kini masih tersendat dan belum dikirim juga ke Kudus. Akibatnya jadwal vaksinasi di Kudus di sejumlah fasilitas kesehatan mengalami penundaan. Dengan membawa vaksin sejumlah 2030 vial. Peruntukan nanti untuk dosis pertama dan yang kalau dirinci adalah untuk yang AstraZeneca itu sejumlah 1.500 vial, kemudian Moderna 330. Kemudian di Kudus ada santri dari beberapa pondok pesantren yang sudah mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Para santri ini memanfaatkan vaksinasi masyarakat umum yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Kudus di area parkir Menara Kudus. Sejumlah santri Kudus ini bisa bernafas lega usai mendapatkan vaksin untuk dosis yang kedua. Usai mengikuti vaksinasi secara lengkap, para santri juga berharap dapat menguatkan imunitas tubuh dari virus COVID-19. Mereka juga mengajak warga agar tidak takut mengikuti vaksinasi. Dan vaksinasi dosis kedua yang digelar Apindo ini digelar selama 2 hari dengan 500 dosis vaksin per harinya. Vaksinasi ini juga digelar secara terbuka dengan sasaran utama karyawan perusahaan, anggota Apindo, dan juga masyarakat umum. Yang berpendapat kan setelah vaksin meninggal, tapi pendapat saya pribadi kok salah gitu mas. Kalau kita percaya, yakin kalau kita sehat ya insya Allah sehat. Gak perlu ada, ya mungkin itu dari takdir kalau kematian. Gak usah takut vaksin gitu aja. Orang vaksin itu insya Allah menyehatkan. Arahnya itu untuk karyawan, perusahaan, anggota Apindo dan masyarakat umum. Tapi dalam kenyataan memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Kemudian di Grobogan, petugas Polsek setempat bersama dengan anggota TNI harus menjemput sejumlah warga yang takut dan juga enggan divaksin meskipun sudah terdaftar mengikuti vaksinasi yang digelar oleh Polsek Grobogan di Desa Ngaben Rejo. Vaksinasi jemput bola ini harus dilakukan untuk percepatan raihan herd immunity atau kekebalan komunal. Dengan bantuan kepolisian dan juga pemerintah desa, warga yang belum menjalani vaksinasi diberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya vaksinasi. Petugas juga menggunakan kendaraan polsek untuk mengangkut warga guna bisa menjalani vaksinasi di balai desa. Selanjutnya, warga mengantre dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menjalani vaksinasi oleh tim vaksinator dari tenaga medis Puskesmas Grobogan. Kemudian usai vaksinasi, warga juga mendapatkan bantuan berupa beras dari polisi sebagai langkah untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak PPKM. Dilangi, Mas. Mobilitas ataupun untuk menjemput daripada peserta vaksin kami bawa ke lokasi balai desa. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya lancar dan tertib. Dan terakhir untuk selanjutnya dari gerakan ini juga kami sertakan untuk bansos dari Pak Bapak Kapolri yaitu berupa sembako. Masih di Grobogan, kali ini tepatnya dari ratusan warga di Kecamatan Gubuk yang mengikuti vaksinasi di pendopo Kecamatan Gubuk. Vaksinasi ini melibatkan TNI Polri serta tenaga kesehatan dan sasarannya diperuntukkan bagi masyarakat umum. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas kepolisian langsung mengimbau warga yang masih membandel berkerumun saat antri vaksinasi kedua di pendopo Kecamatan Gubuk. Padahal petugas juga sudah mengimbau warga yang hendak vaksin untuk bisa menaati protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini ada sebanyak 750 warga yang mengikuti vaksinasi tahap kedua tersebut. Vaksinasi ini diselenggarakan dengan melibatkan tim vaksinator dari Puskesmas Gubuk dan sasarannya vaksinasi ini disasarkan untuk memberikan vaksin bagi masyarakat umum. Vaksinasi ini juga dilakukan dalam rangka mempercepat program vaksinasi dan juga memunculkan herd immunity. Ini adalah vaksinasi kedua. Sasarannya sesuai dengan vaksinasi pertama kemarin, kurang lebih Puskesmas 1 dan Puskesmas 2 dari Polsek ini targetnya 750. Alhamdulillah, insya Allah hari ini vaksin kedua bisa terpenuhi target tersebut. Ya, pemirsa, proses percepatan vaksinasi COVID-19 memang terus dilakukan termasuk dengan menjangkau seluruh kalangan, tidak terkecuali menjangkau narapidana. Seperti di Purwokerto, Banyumas, ratusan narapidana ini mulai menjalani vaksinasi untuk dosis yang pertama. Sementara itu, data dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sebanyak 4.000 narapidana di Lapas Jawa Tengah sudah menjalani vaksin COVID-19. Di Purwokerto, sebanyak 696 narapidana di Lapas Purwokerto menerima suntikan vaksin COVID-19 untuk dosis yang pertama. Program vaksinasi di lapas ini merupakan bagian dari prioritas tim kesehatan Banyumas setelah melihat kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas dan tidak memungkinkan para narapidana untuk melakukan social distancing. Petugas pun membagi vaksinasi menjadi 4 titik pelaksanaan vaksinasi. Seperti warga lainnya, screening ketat juga harus dijalani oleh para terpidana untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik dan juga bisa menerima vaksin COVID-19. Sementara itu, PLT Kepala Divisi Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah Supriyanto saat ditemui di lokasi vaksinasi yang ada di Lapas Perempuan Kota Semarang menyampaikan bahwa dirinya dan tim akan terus berupaya mensukseskan program pemerintah terkait dengan percepatan vaksinasi. Sementara data dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menyebutkan bahwa ada sebanyak 4.000 narapidana di lapas se-Jawa Tengah yang sudah menjalani vaksin COVID-19. Dan pada Senin kemarin sebanyak 2.800-an narapidana lapas di Nusa Kambangan juga telah mendapatkan vaksin.
Informasi mengenai lokasi isolasi mandiri akan kami hadirkan di segmen selanjutnya. Pemirsa Metro News akan segera kembali sesaat lagi.